Halo, Halo. rekan-rekan Atrivi semua, kita Iya. ketemu lagi ya. Kali Assalamualaikum ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas COD lagi. Iya, betul. Bun, akhir-akhir ini kan banyak anak-anak kecil yang, bukan anak-anak kecil sih, teman-teman yang sekolah itu, Iya. mereka sekolahnya dari Kan rumah. lagi gitu. sekolah online. Sekolah online. Jadi mereka akan pegang handphone kan gitu. Iya, kan. pastinya lah. Nah, dampaknya apa gitu? Dampaknya mereka kadang bisa buka Facebook sendiri dan lain-lainnya kan gitu. Iya. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kan mereka bisa membeli lagi kan gitu. Mereka bisa transaksi lagi. Nah, Iya. kalau di online shopnya Bunda itu Bunda atau Mbak we? Kakak. Kakak. Wis sakmene gedene kakak ya. Kalau menurut Bunda itu kalau anak kecil itu dilayani apa enggak? Kalau menurut saya, Hmm. lihat-lihat umurnya ya. Maksudnya lihat-lihat umurnya dilihat gitu kelihatan. Maksudnya gini, kita lihat dulu sih, mereka itu bisa diajak komunikasi atau tidak ya teman-teman ya. Oh. Karena ada kalanya anak kecil meskipun mereka mungkin masih kelas 6 atau kelas 1 SMP gitu, kalau kita kasih pertanyaan atau apa, mereka jawabnya bagus, bener, dan ada etikanya gitu ya. Tapi kalau anak-anak kecil biasanya ya jawabnya bocil-bocil itu aneh gitu. Iya, kan. Ditanyain apa, jawabnya apa. Iya, makanya Gitu. itu komunikasi dengan kita itu harus nyambung gitu loh. Kan ada kali memang ada anak yang kadang cirinya sih biasanya tuh pangping gitu kalau WA sama kita itu. Yo, kapan hari itu ada ya rekan-rekan. PP terus Jadi, kita yang gerak. ping. Benar. Dijawab ngilang. Dijawab menghilang. Ciri-ciri bocil. Ciri-ciri yang tanya tuh bocil seperti itu. Oke, terus jadi intinya satu, komunikasi harus lancar kan? Iya, harus lancar. Terus yang kedua? Yang kedua, mereka harus punya nomor WA dan tahu alamat rumah mereka persisnya di mana. Ya, iya. Karena kalau anak kecil kadang RT nggak ngerti gitu ya. Iya, RW nggak mereka nggak ngerti paham gitu, kelurahan paham. itu, mereka tuh tinggalnya di kelurahan Kalau mana, di perumahan sih kecamatan enak mana. ya. Nama perumahan, nomor rumah enak. Kalau Lebih mudah. Kalau RT RW nggak ngerti yo parah kan gitu kan. Kemudian kalau Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mereka harus ngasih nama orang tua mereka. fungsinya apa itu? Biar gini, kalau mereka ngasih nama orang tua mereka, jadi waktu kita nulis di alamat kirimnya itu biar Pak Kurnya lebih mudah ya. Oh iya. Karena gini ya rekan-rekan ya. Kalau kita tinggalnya di desa nih, di kampung gitu. Benar. Itu biasanya kalau anak kecil itu namanya sama sebutannya itu biasanya beda ya. Beda. Misalnya Nama Muhammad panjangnya. Arifudin gitu dipanggil Alek gitu. Alek. Gitu. Mas Alek lagi. Kan makanya tuh lebih mudah mungkin kita minta nama orang tua mereka. Jadinya Sehingga nanti kurirnya nyarinya lebih gampang kan. iya gitu. benar. Kan pastinya kalau orang tua gitu kan pastinya Pak ini anak putranya Bapak ini gitu, Pak Haji siapa gitu kan, mereka pastinya lebih paham gitu daripada nama anak kecil tersebut. Gitu. Berarti kalau dijak ngomong lancar, Mm-mm. terus habis itu ngasih nomor WA, terus orang tuanya itu nama orang tuanya oke, apa mesti sampai Anda layani gitu. Kadang ya kadang enggak. karena peluangnya untuk menerima mereka itu lumayan, untuk gagal kirimnya tuh lumayan Ya, besar. itu ya teman-teman. Jadi untuk penerima anak-anak ini gagal kirimnya itu besar. Kenapa? Karena satu itu rata-rata kalau anak-anak itu kurang bertanggung jawab gitu. Kurang bertanggung jawabnya gimana? Nanti kalau pas mau kirim anaknya itu tiba-tiba berubah pikiran, biasanya langsung nomornya diblok atau dia ganti nomor atau apa gitu. Sering bukan sering sih, ada beberapa kali kejadian seperti itu. Atau misalnya nanti dia nggak ngerti pas kita terangkan itu ya, tapi ternyata nanti pas pengiriman nanti dia persepsinya itu beda gitu. Sering banget seperti itu. Jadi idealnya itu minimal tuh usia berapa idealnya? Kalau menurut saya itu paling enggak dia itu harus jenjang sekolahnya itu SMA lah. SMA. Nah, SMA itu udah bisa bertanggung jawab ya. Sudah bisa bertanggung jawab, komunikasinya insya Allah sudah baik lah ya. Kalaupun nggak bisa ngomong, paling nggak kalau secara WA bisa. Atau mungkin kalau tak tambahin ya, kalau misalnya dia anak kecil ya mending suruh orang tuanya aja ya. Oh iya, Suruh orang bisa. Jadi kalau misal yang
yang pesen nih, yang pesen misalnya anak kecil. Iya, anak SD kelas 6 atau SMP gitu ya. Kita minta nomor WA-nya orang tuanya saja. Nanti kita bisa komunikasi ke orang tuanya. Memang diizinkan putra-putrinya untuk pesan barang ini gitu. Karena kalau sekali lagi ya, kalau COD atau bayar di tempat itu kan resiko di penjual ya. Jadi kita harus memilih-milih nih customer mana sih yang layak untuk kita layani, customer mana sih yang nggak layak untuk kita layani. Kita harus milih-milih itu benar-benar. Nah dalam kasus ini kalau yang pesen itu ternyata bocil-bocil atau anak kecil gitu ya itu tadi tipsnya. Yang pertama tadi apa? Harus bisa diajak komunikasi. Diajak komunikasinya harus lancar. Kalau dari komunikasi aja udah nggak lancar, misalnya kita tanya alamat, nanti jawabnya asal-asalan. Misalnya PSR itu apa gitu kadang. Iya, terkadang mereka ngasih alamat yang nggak jelas gitu loh, yang nggak jelas. Yang menurut mereka ngerti, tapi orang lain kan belum tentu ngerti gitu. Terus yang kedua adalah nomor WA-nya harus kita follow up ulang kan gitu. Iya, pastinya kita. Jadi nomor WA-nya di follow up ulang, apakah benar sih WA-nya ini, sehingga nanti kalau Pak Posnya atau kurir pengantarnya itu kesulitan gitu bisa hubungi kan gitu kan ya, bisa hubungi WA-nya. Kenapa kok WA? Kenapa kok harus WA? Karena kalau pakai nomor telepon biasa ya kurirnya males, fee-nya kurir berapa gitu. Fee-nya berapa tapi pulsanya berapa ya? Kalau WA kan bisa sharing lokasi juga kan. Iya, bisa, gitu. Lebih mudah kan. Yang kedua itu, yang ketiga adalah apa tadi? Memberikan nama orang tua. Nama orang tua harus disertakan. Jadi itu. Dan normalnya yang dilayani sama all shop-nya Bunda itu adalah yang paling enggak SMA lah ya. SMA kelas 1 itu 15-16 tahun biasanya sudah bisa untuk sudah bertanggung jawab lah. Ya, ini kita ngomongin tentang COD bayar di tempat ya. Iya, COD bayar di tempat. Kalau misalnya lewat transfer ya bahaya. Mau anak kecil atau besar, yang penting bisa transfer ya kita kirim kan gitu. Yang penting kita ngasih resi. Tapi kalau bayar di tempat kan duitnya kita baru di belakangan. Dan peluang untuk gagalnya itu lumayan gede loh kalau yang ngirim anak kecil itu. Labil. Iya, karena mereka secara mental masih labil. Secara mental labil, terus kadang itu gak ngerti, dipaksakan ngerti, tapi ya gimana lagi sekarang musimnya gadget ya. Sekarang anak SD bawa handphone sendiri. Anak SD bawa handphone. Mereka sekarang sudah familiar, apalagi sekarang pada sekolah online jadinya lebih familiar sekali. Anak SD sudah bawa handphone sendiri. Aduh. Ya sudahlah. Oke, mungkin itu aja tipsnya ya. Ya, mungkin bisa bermanfaat buat para online shop yang lainnya. Kalau ada komentar atau saran atau mungkin pengalaman tentang menghadapi customer bocil cilik gitu, silakan di share ya teman-teman. Oke, itu aja Bun. Ya, insya Allah sudah cukup. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.